damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yakni damai sejahtera yang melampaui segala akal budi kita, kiranya memenuhi hati dan pikiran kita dalam menyambut firman yang akan disampaikan ini kepada kita. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Engkau yang menetapkan hari ini menjadi hari berkat bagi seluruh umat-Mu di Indonesia, di mana hari ini akan kami mulai memperbaharui bangunan gedung yang akan digunakan oleh Huria Muhuria Kristen Indonesia melayani Engkau ke seluruh dunia. Oleh karena itu, ini adalah pekerjaan-Mu. Jangan biarkan terbengkalai, tetapi sukses oleh karena penyertaan-Mu yang luar biasa. Kaulah kami, kawan kami, untuk menyelesaikannya dalam Yesus Kristus. Dengarkan dan kabulkan doa kami. Amin. Di samping firman yang telah dibacakan tadi dari Mazmur 127, saya akan dibacakan kepada kita juga Lukas 14 ayat 28 sampai ayat 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memahami, menghayati dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, memang orang Kristen selalu dididik untuk bekerja terencana, mengikuti jejak Tuhannya. Sewaktu menciptakan langit dan bumi, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Ada tanah, ada air, ada udara. Baru dimulai hari pertama dengan menciptakan terang. Dan selanjutnya di hari ke-6 diciptakan manusia. Sangat terencana dan sangat-sangat berpautan. Yang pertama dijadikan sebagai prasyarat untuk yang kedua, dan yang kedua untuk yang ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Bapak Ibu Saudara, itu jejak Tuhan yang kita ikuti, dan HKI melakukan itu dalam perjalanan sejarahnya. Kita bersyukur dengan itu, walaupun HKI ini terhitung suatu gereja yang miskin, tapi imannya kaya. Ya, kita tidak dianugerahi Tuhan kekayaan yang berlimpah berupa materi atau uang, tetapi dengan mengikut jejak Tuhan sampai sekarang hampir tidak ada pekerjaan HKI yang terbengkalai. Walaupun umurnya sudah lebih dari 97 tahun ya. Itu menjadi catatan dari saya. Walaupun kami ditempatkan Tuhan di suatu gereja yang paling sulit dan selalu diperhadapkan dengan pekerjaan yang sangat sulit. Tidak ada yang diserahkan kepada kita yang ringan-ringan ya. Dan SDM kita pun untuk itu tidak ada yang doktor-doktor apa semua, konglomerat, nggak ada semua itu. Tapi ketahuilah dan syukurilah bahwa tidak satu pun pekerjaan HKI, walaupun kau gaor misalnya, ribut misalnya, tapi Tuhan selalu menuntut kita menyelesaikan pekerjaannya di gereja kita. Dan saya alami itu dalam pembangunan jemaat, pembangunan yang lain,
mulai dari Sultan Malu, kepada Bapak TJ Sitorus, Bapak WJ Sirait, Bapak Harlen Simangunsong, Bapak Burju Purba, sampai saya, dan Pak Ala Huta Barat, dan sekarang kepada Bapak Firman Jiwarani. Tidak ada yang sudah jelas, semua ada, enggak ada. Tapi dengan tekad yang luar biasa, Tuhan menyelesaikan. Coba bayangkan ya, ada gereja lain yang punya tanah luas dan mudah dikerjakan untuk kebunnya. Tapi justru kepada HKI diberikanlah tanah yang harus dicari modal dari surga dan dari bumi dan dari neraka juga, agar bisa menyelesaikan kebun itu. Dan sampai sekarang belum tuntas sekali, tapi dituntut, Tuhan menuntut terus agar itu menjadi berkat yang luar biasa. Ya, satu modal kita adalah ketulusan hati dan kejujuran dan pemberian yang sangat luar biasa, memberikan tenaga, pikiran dan lain-lain. Sehingga semua pembangunan kita itu sama seperti peristiwa yang dialami oleh Elia di Sarpat. Ya. Makanya baptisme kita juga bernama Sarpat. Coba bayangkan hanya tetesan-tetesan daripada minyak itu bisa eksis dan kerajaan Tuhan kembali ditegakkan. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap pekerjaan yang saya alami di HKI selalu tidak tersedia uang yang penuh, nggak ada itu. Tapi kita berani maju, ya. Karena apa? Kita yakin pekerjaan kita ini adalah pekerjaan Tuhan dan selalu Dia mendahului kita. Dan barang siapa mau berkurban untuk Dia akan dibayarnya bukan hanya 2 kali lipat, 5 kali lipat. Itu yang saya alami. Ya, walaupun saya menjadi pendeta atau mantan pengurus termiskin di dunia ini, saya tidak pernah gentar. Karena apa yang saya berikan itu akan dibayar Tuhan 5 kali lipat, Pak Pendeta Marasi. Itu yang saya alami. Luar biasa bagi saya itu. Ya, karena apa ya? Terus terang itu, dan akhirnya selalu surplus ya. Siapa berani di sini mengatakan ada pesta pembangunan HKI yang menjadi minus? Gak ada kan? Gak ada itu. Selalu menjadi surplus. Baik di perayaan-perayaan Natal kita nggak ada uang pun, ya. Karena apa? Tuhan yang menjadi teman kita merencanakan anggarannya, ya kan? Tuhan yang menjadi teman kita merencanakan, menghitung segala anggarannya, dan kita tetap mengatakan bahwa harta Tuhan melebihi daripada yang kita perhitungkan. Terima kasih ya, sekarang ini sudah semakin konsolidasi kita. Siapa bilang bisa pendeta HKI eksis dan hidup dengan hanya 70 KK, dengan hanya 100 KK? Peraturan kita sebenarnya harus ada 200 kepala keluarga satu jemaat baru bisa resort khusus. Tapi kita berani dan pendeta kita berani melayani dengan satu jemaat resort khusus 70 KK. Dan saya dengar tidak ada yang kekurangan, asal pendetanya tidak mengacaukan kayak gitu. Kalau pendetanya tulus bekerja dan tidak ada yang kekurangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, terima kasih kepada Tuhan bahwa roh Tuhan kita menggerakkan keluarga yang kita kasih Bapak Sintua Dr. Agus Yahya Buta Galuh untuk pekerjaan ini. Apa tujuannya? Tuhan mau membuktikan pada akhir ini bahwa kamu adalah gereja mandiri. Gedung serbaguna dibangun di sini dan kantor pusat di sana. Sewaktu TJ Sitorus Eporus itu dibantu oleh Amerika, LCA Amerika yang sekarang kita kenal dengan ELCA. Dan gereja kita juga ikut mendapat bantuan itu. Tapi sekarang Tuhan mau membuktikan, dari antaramu akan kubangkitkan orang yang mau membangun untuk saya.
Ini tulus, bukan untuk siapa-siapa, bukan cari nama, ya. Sudah kita coba-coba beberapa kali sampai ada di situ penggalian yang tidak pada tempatnya kan. Saya bukan mau mencela yang saya dulu ya, enggak. Tapi kita mau terus diperbaiki oleh Tuhan agar semakin tepat dan semakin tepat. Itu sekarang yang dibuktikan oleh Tuhan. Kita doakan kita semua sehat, dan walaupun keluarga ini mengatakan bahwa bersedia untuk pendanaan, pemikiran dan lain-lain, coba didengar di seluruh dunia kata-kata, jangan ketinggalan seorang pun HKI karena EPUR sudah mengaturkan gerakan 10.000. Yakinlah itu satu tetes minyak yang dialirkan oleh Tuhan tanpa kering. Makanya jangan katakan, ya sudah ada yang menyediakan dananya, tak usah lagi kita bikin, tak usah, jangan begitu. Tuhan itu berpikir terbalik, semakin ada diberikan Tuhan, semakin banyak orang yang berpartisipasi. Itu hebatnya. Jadi para pendeta di sini, para preses, jangan sampai memblok ya, seperti kita memblok pembangunan museum di Pantauan itu sampai sekarang kan pendeta yang menghalanginya semua, sehingga tidak ada jemaat yang berpartisipasi. Rubah itu sekarang. Mengapa ya? Ada yang mengatakan ya itu Sultan Bali tidak pernah jadi HKI kan, mengapa kita urus museumnya katanya gitu. Jangan kayak gitu lagi. Jangan balik pikiran kolot kita. Tapi kita harus bangun terus ya. Perhitungan kita luar biasa. Makanya kita yakin pembangunan ini tidak akan gagal, tapi berhasil demi kemuliaan Tuhan. Jadi bukan demi nama-nama kita, bukan. Ya, terus terang, selalu saya katakan jemaat, kalau saya sudah jauh dari kalian, iblis akan mengacau kalian, aku bilang gitu. Ya, di Helvetia dulu waktu berkelahi di situ di HKI Helvetia, saya bikin 2 keliling begitu ya. Waktu BG Huta Barat di sana guru jemaat, ini ada Helvetia. Ya. Saya bilang sama mereka, kalau saya sudah pergi, kalian pasti dikacau oleh iblis lagi. Coba bayangkan, kekacauan itu terjadi lagi karena guru jemaatnya mengatakan, ditik-tikkan waktu hari Minggu berikutnya. Karena datang pendeta langsung Sitorus, saya potong ayam untuk menamuinya katanya. Sehingga habis uang 50.000. Padahal aku gak makan, gak minum di situ. Akhirnya apa yang terjadi sama guru jemaat itu? Hari ini keluar dari HKIKU katanya. Dan akhirnya sekarang sampai berhenti dia aja dia guru dia kan. Karena apa? Ya, kalau kita jujur dalam yang kecil dan yang besar, Kaposan di Nautik, Kaposan di Gudang, berkat Tuhan akan melimpah. Ya. Dan terima kasih kepada Tuhan, kita pujilah Dia, sehat-sehatlah orang tua kita, ya. Dan ini menjadi teladan yang luar biasa bagi seluruh warga HKI. Kiranya yang lain-lain juga jangan hitung-hitung kekayaan, ya, mengikut. Sudah saya anjurkan ada yang membeli tanah untuk HKI kira-kira 20 hektar di Nusantara sana, di calon ibu kota Republik Indonesia. Kerjasama dengan GKI lah kalian biar nampak nanti kerjasama komunisnya. Aku bilang sampai sekarang Roh Kudus masih terus menggerakkan itu, masih terus menggerakkan agar nanti ada tempat kita di ibu kota negara Republik Indonesia, di kota Nusantara misalnya. Bapak Ibu saudara yang kekasih, saya diberi waktu hanya seperempat jam saja ya. Kayak gitu udah habis saya rasa. Oleh karena itu, kalau kutinggalkan nanti kantor pusat, datang iblis mengacau kalian dengan kata-kata dan isu-isu yang lain, dengan gosip-gosip dan cibiran-cibiran yang lain. Jangan mau kalah, ya. Jangan mau kalah. Jangan kendurkan semangatmu untuk melakukan yang baik itu. Karena apa? Seperti kalian baca tadi dalam Mazmur 127 itu, kalau bukan Tuhan yang memadai, katanya kan kayak gitu kan? Kalau bukan Tuhan yang memadai rumah, tahu artinya memadai bukan hanya membangun itu. Ingat itu, memadai itu bukan hanya membangun, dari semua rancangan tadi apa semua itu
baru selesai. Jadi hari ini Tuhan berjanji kepada kita bahwa kita bersama Dia memadai pembangunan pembaharuan gedung kantor pusat, gedung serbaguna HKI di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua dan kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas janji yang luar biasa yang kami rasakan pada hari ini, bahwa Engkau bersama kami untuk membangun memadai gedung baru di lokasi kantor pusat HKI ini, sehingga namamu dimuliakan. Dulu memang kami pernah merencanakan sampai 7 lantai di sini dengan hambamu Dr. Adus Kiai Buta Galung dengan biaya paling sedikit 30 miliar. Tapi sekarang kau tunjukkan kehendakmu berapa yang akan kau bangun, tapi yakin berkatmu tidak akan berkurang, walaupun dengan seperti gambar yang kau lihat juga pembangunan rumah ini. Dimuliakan namamu Tuhan, eratkan kerjasama kami, dan eratkan doa-doa kami, doa berantai di seluruh gereja Muria Kristen Indonesia dalam rangka menopang dan memberikan apa yang ada bagi jemaatmu demi kesuksesan pembangunan ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada semua yang turut berpartisipasi, yang turut bekerja dalam pembangunan ini. Bukan hanya keluarga-keluarga jemaatmu, bukan hanya keluarga penyandang dana, tapi juga tukang-tukang yang akan menjamahnya, pemborong-pemborong yang akan mengerjakannya, semua dalam kasih-Mu dan damai sejahtera yang ada padamu. Tidak kekurangan suatu apa, dan semua dimampukan walaupun negara kami dilanda inflasi dan lain-lain, tetapi bersama Engkau tidak akan kami mundur, tetapi tetap maju dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dengarkan doa kami. Amin.